Kembali lagi bersama saya di channel Kalakale. Kali ini kita akan membahas 9 hewan langka yang ada di Indonesia. Pastinya menurut channel Kalakale ya. Tanpa banyak ngebacot, yuk kita mulai ngebahas satu persatu hewan tersebut. Pada hewan pertama kita ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini dalam bahasa Latin disebut Panthera tigris sumatrae. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang habitat aslinya ada di Pulau Sumatera. Ya iyalah, masa iya harimau Sumatera habitatnya ada di Zimbabwe? Kalau di Zimbabwe ya jadi harimau Zimbabwe lah. Oke, selanjutnya harimau Sumatera merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dan sudah masuk daftar merah. Survei ini dirilis oleh Lembaga Konservasi Dunia yaitu IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 5 ekor saja di alam liar, terutama hidup di Taman-Taman Nasional Sumatera. Jadi mari kita lestarikan harimau Sumatera ini. Jangan ganggu lingkungannya dan jangan buru mereka agar anak cucu kita bisa melihat secara langsung seperti apa bentuk harimau Sumatera. Oke, selanjutnya kita akan membahas badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu dalam bahasa Latin disebut Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa adalah satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India. Dan badak ini memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Wow, tebel boy. Selanjutnya badak ini memiliki panjang 3,1 sampai 3,2 meter. Dan tingginya sekitar 1,4 sampai 1,7 meter. Badak ini lebih kecil daripada badak India dan lebih dekat dan besar tubuhnya dengan badak hitam. Ukuran culanya biasanya lebih kecil dari 20 cm, lebih kecil dari cula spesies badak lainnya. Tapi sayang, badak Jawa ini populasinya sangat sedikit. Di Indonesia saja, badak Jawa diperkirakan hanya ada 40 sampai 50 badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa, Indonesia. Jadi teman-teman, mari kita jaga alam agar badak Jawa bisa bertahan hidup, terutama daerah di Ujung Kulon. Karena bukan cuma di Indonesia, badak sudah banyak yang punah, seperti badak putih ya di Sudan. Badak yang tinggal satu-satunya itu telah punah. Apakah kita juga akan kehilangan badak Jawa? So, mari kita jaga badak Jawa kita. Salam lestari. Oke, yang ketiga kita akan membahas burung elang Jawa. Elang Jawa dalam bahasa Latin disebut Nisaetus bartelsi. Elang Jawa adalah hewan endemik di Pulau Jawa. Ya jelas namanya elang Jawa. Kalau elang Batam jadinya Batam elang. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, apalagi ya kalau bukan Garuda. Bahkan sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Panjang tubuh elang Jawa antara 60 cm sampai 70 cm, diukur dari ujung paruh hingga ujung ekor. Perkiraan jumlah individu elang Jawa ini berkisar antara 600 sampai 1000 ekor. Populasi yang kecil menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya yang disebabkan oleh kehilangan habitat. Pembalakan liar dan konservasi hutan menjadi lahan pertanian telah menyusutkan hutan primer di Jawa, menjadikan elang Jawa kehilangan habitatnya. Lagi-lagi hampir punahnya hewan di Indonesia diakibatkan oleh manusia. Jadi mulai sekarang ayo kawan-kawan kita jaga habitat atau hutan Indonesia agar anak cucu kita masih bisa melihat hewan-hewan endemik asli Indonesia. Oke kawan-kawan, kita bahas masuk yang keempat. Yang keempat kita akan membahas burung cendrawasih. Burung cendrawasih dalam bahasa Latin disebut Teleucidis melanolecus. Cendrawasih merupakan spesies endemik yang termasuk ke dalam keluarga Paradiseidae atau disebut burung dari surga. Kabarnya Indonesia adalah dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak di dunia. Diduga terdapat kurang lebih 30 jenis cendrawasih di Indonesia. Bahkan yang lebih mengejutkan, 28 diantaranya bisa kita temukan di satu pulau, yaitu Pulau Papua.
Pantas saja cendrawasih menjadi maskot dan identik dari pulau tersebut. Selain menjadi maskot Pulau Papua, masyarakat di Papua juga sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka, terutama spesies jantannya, karena memiliki bulu yang sangat berornamen dan halus, dengan warna-warna cerah dan ekor panjang, serta menggantung dengan anggun di tubuh mereka. Cendrawasih bisa memiliki beberapa campuran warna, mulai dari warna kuning, coklat, merah, orange, hingga warna biru dan ungu. Sungguh indah bukan burung cendrawasih tersebut? Oke, yang kelima, orang hutan. Orang hutan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di hujan tropis yang ada di Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Istilah orang hutan diambil dari dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan hutan yang berarti hutan. Orang hutan mencakup dua subspesies, yaitu orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan. Orang hutan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia. Bahkan, ada penelitian yang membuktikan bahwa kesamaan DNA manusia dengan DNA orang hutan mencapai 96%. Wow, sangat mengejutkan bukan? Kita lanjut, orang hutan ditemukan di wilayah hutan tropis Asia Tenggara, yaitu di Pulau Borneo dan Sumatera. Di wilayah bagian negara Indonesia dan Malaysia, mereka biasa tinggal di pepohonan yang lebat. Mereka membuat sarang dari dedaunan. Orang hutan dapat hidup di berbagai jenis tipe hutan, mulai dari hutan kering, perbukitan, dataran rendah, dataran aliran sungai, hutan rawa, rawa gambut, sampai ke hutan pegunungan. Keberadaan hewan mamalia ini dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati ekosistemnya, dan digolongkan sebagai hewan yang terancam kritis oleh IUCN. Yang keenam, kita akan membahas Tarius. Tarius biasa disebut binatang hantu atau kera hantu, ada pula yang menyebut mereka sebagai monyet hantu. Tarius adalah jenis primata kecil. Tubuh mereka berwarna coklat kemerahan dengan warna kulit kelabu, bermata besar dan telinga menghadap ke depan, dan memiliki bentuk yang lebar. Nama Tarius diambil karena ciri fisik tubuh mereka yang sangat istimewa, yaitu tulang tarsal yang memanjang dan membentuk pergelangan kaki mereka, sehingga mereka dapat melompat sejauh 3 meter. Ini cukup jauh loh, hampir sekitar 10 kaki. Mereka berpindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Tarsius juga memiliki ekor yang panjang, namun tidak berbulu kecuali pada bagian ujungnya. Tiap tangan dan kaki hewan ini memiliki 5 jari yang panjang untuk mencengkram di bagian dahan. Yang paling istimewa dari Tarsius adalah matanya yang besar. Bahkan, ukuran mata mereka lebih besar dibandingin otak mereka sendiri. Mata ini digunakan untuk melihat dengan tajam dalam kegelapan. Tapi sebaliknya, hewan ini tidak bisa melihat pada siang hari. Kepala Tarsius dapat memutar hampir 180 derajat, baik ke kanan maupun ke kiri. Seperti burung hantu ya, Mak. Kepalanya bisa bergeleng-geleng. Telinga mereka juga dapat digerakkan untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Tarsius adalah makhluk nokturnal atau makhluk yang hidup di malam hari dengan melakukan aktivitas tidur pada siang hari. Oleh sebab itu, Tarsius berburu pada malam hari. Mangsa mereka yang paling utama adalah serangga, seperti belalang dan jangkrik. Namun, kadang-kadang mereka juga memburu reptil kecil, burung atau kelelawar. Kita bisa menemukan Tarsius pada habitat aslinya, yaitu di hutan-hutan Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan. Juga di pulau-pulau sekitaran Sulawesi, seperti Suwu, Layar, Peleng, dan lain-lain. Tarsius menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini menandai pohon daerah teritori mereka dengan urin atau air kencing mereka. Tarsius berpindah-pindah tempat dengan cara melompat dari pohon ke pohon. Bahkan, satu hal yang mengejutkan dari Tarsius adalah dia tidur dan melahirkan dengan terus bergantung pada batang pohon. Bingung nggak tuh?
Dan tarsius tidak bisa berjalan di atas tanah karena kaki mereka didesain untuk melompat. Oke, hanya segitu hal yang bisa kita bahas untuk tarsius. Semoga tarsius tetap terjaga di habitat aslinya dan anak cucu kita bisa menikmatinya. Salam lestari. Yang ketujuh, kita bahas komodo ya. Komodo adalah hewan reptil terbesar yang ada di muka bumi. Komodo bisa kita temukan di pulau-pulau eksotis Indonesia seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Flores. Beberapa orang mengamati ukurannya yang besar dan menyimpulkan bahwa komodo merupakan kadal tertinggi dan terbesar yang ada di dunia. Kita harus bangga loh, cuma Indonesia yang punya komodo. Komodo sendiri memiliki panjang yang mencapai hingga 3 meter. Wow, besar sekali ya. Sedangkan beberapa orang lainnya berfokus pada evolusi yang dialami oleh reptil ini. Mereka memberi label komodo sebagai salah satu kerabat dekat dengan dinosaurus dan spesies purba tua yang masih hidup sampai sekarang. Wow, orang-orang dari luar negeri saja sangat mengagumi hewan ini. Masa kita tidak mengagumi hewan ini? Sangat aman untuk menjelajah Pulau Komodo dan melihat kadal karnivora terbesar di dunia ini sambil menikmati pemandangan yang indah di pulau-pulau eksotik Indonesia. Namun, kamu pastikan kamu telah mempelajari berbagai peraturan dan keselamatan secara menyeluruh ya. Jika ke sana, jangan lupa minta didampingi tour guide di sana karena hewan ini adalah hewan liar. Bagaimanapun dia bisa menyerang siapapun. So, nikmati alammu, lestari alammu. Yang kedelapan, kita akan membahas burung maleo. Burung maleo dalam bahasa ilmiah disebut Marco C. Pallon. Maleo adalah jenis burung hitam berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Marco Capelon. Yang unik dari burung maleo adalah saat baru menetas, burung maleo sudah bisa terbang. Bahkan ukuran telur burung maleo beratnya 240 gram hingga 270 gram per butirnya. Wow, besar sekali. Ukuran rata-rata 11 cm dan perbandingan telur burung maleo 5-8 kali lipat dari ukuran telur ayam. Namun saat ini mulai terancam punah karena habitatnya yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya di alam kurang dari 10.000 ekor saat ini. Burung ini memiliki warna hitam, kulit sekitar mata berwarna kuning, iris mata warna merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga dan bulu sisi bawah berwarna merah, putih keputihan. Di atas kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Jantan dan betina serupa ya. Biasanya ukuran betina lebih kecil dan berwarna lebih kelam dibanding burung jantan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai dan gunung berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya, yang ukurannya jumbo sekali. Setelah menetas, anak maleo akan menggali jalan keluar dari dalam tanah dan bersembunyi ke hutan. Berbeda dengan anak unggas pada umumnya, yang pada sayapnya masih berbulu-bulu halus. Kemampuan sayap pada anak maleo sudah seperti unggas dewasa sehingga ia bisa langsung terbang. Hal ini dikarenakan nutrisi yang terkandung di dalam telur burung maleo 5 kali lipat dari telur biasa. Anak maleo harus berusaha mencari makan sendiri dan menghindari para pemangsanya. Pemangsa burung maleo itu bisa diidentifikasi seperti reptil, ular, kadal, bahkan kucing dan babi hutan pun mengejar mereka. Bahkan salah satu unggas pun seperti burung ulang juga mengejar mereka. Jadi semoga burung maleo tetap asri ya di habitatnya dan kita bisa menikmatinya. Buat teman-teman yang ingin menikmati melihat burung maleo di alam, yuk kita ke Sulawesi. Jangan lupa ya, jaga habitatnya, lestari alamku. Yang ke-9 kita bahas burung merak ya. Burung merak merupakan burung dari keluarga Phasianidae. Mereka adalah kerabat dari para petani. Mereka dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kamu juga bisa menemukan
burung merak di India atau di Malaysia, tetapi mereka berbeda dengan merak yang asli Indonesia. Merak yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki warna bulu yang berwarna-warni. Jadi jangan malu ya, karena Indonesia mempunyai merak yang lebih bagus dibandingin negara-negara lain. Merak memiliki jenis yang berbeda-beda, dan beberapa dari mereka memiliki warna bulu yang berbeda pula. Mereka sangat tenang, tetapi di waktu yang bersamaan mereka bisa juga menjadi burung yang agresif. Setelah ini mungkin kalian berpikir bisa menyenangkan ya, apabila bisa berselfie dengan hewan ini. Tapi kamu mungkin akan berubah pikiran setelah mengetahui bahwa hewan ini bisa dapat menyerang orang lain kapan saja, karena hewan ini cukup besar. Bahkan hewan ini selain besar, burung merak juga dapat terbang loh. Yang tadi adalah rangkuman 9 hewan langka yang ada di Indonesia menurut Kalakale Channel. Semoga hewan-hewan tersebut dapat tetap hidup di habitatnya, dan kita semua dapat terus menikmati visual indah mereka. So, sayangi alammu, jaga hutanmu, lestari Indonesia. Buat teman-teman yang ingin tahu hal menarik dan tidak ketinggalan hal baru lainnya, bisa subscribe dan like channel ini. Kalian bisa request hal menarik lain agar kami sajikan dengan cara komen di bawah ini ya.